Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Andani Skaria, NIM 2019 kelas 4N PGSD. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai Ibu Pahlewi selaku wali kelas dari SD Negeri 56 Palembang. Bu, baiklah, di sini saya akan menanya, menurut Ibu selaku wali kelas, kegiatan seperti apa yang bisa dilakukan bersama siswa di sekolah untuk mempererat persatuan dan kesatuan sesama siswa di kelas? Ya, yang kita lakukan terhadap siswa di dalam kelas, ya paling tidak ya kita tidak boleh membedakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Jadi kita harus mendudukkan siswa itu tetap sama, sekalipun itu anak pendidik atau anak guru di sekolah tersebut. Jadi tidak boleh adanya suatu perbedaan setiap anak itu. Ya Bu, menurut Ibu bagaimana cara menerapkan norma kesopanan di lingkungan sekolah? Ya, kalau untuk penerapan kesopanan banyak Bu. Di antaranya misalkan dia mengucapkan selamat, setiap guru yang datang ucapkan selamat. Dan yang kedua mungkin berjabat tangan. Dan yang ketiga ya misalkan membaca doa sebelum belajar dan sesudah belajar di kelas. Pertanyaan selanjutnya, selaku wali kelas, bisakah Ibu menjelaskan bagaimana pendapat Ibu tentang anak yang ingin bersekolah tapi tidak ada biaya, dan apakah peranan pemerintah dalam hal ini sudah maksimal? Ya, saya di sini ya pastikan bahwa peranan pemerintah ya sudah maksimal, karena segala kebutuhan daripada siswa itu sudah diadakan di sekolah, seperti buku-buku paket dan lain sebagainya, bantuan-bantuan kepada siswa yang tidak mampu, seperti misalkan PIP untuk bantuan siswa yang tidak mampu, dan uang tadi bisa disalurkan untuk kebutuhan anak sekolah tersebut. Menurut Ibu, strategi dan metode pembelajaran yang seperti apa yang akan Ibu gunakan agar materi kebutuhan warga negara ini dapat dipahami secara baik oleh siswa, khususnya anak sekolah dasar? Ya, kalau strategi ya untuk anak sekolah dasar itu yang jelas membaca dan memahami isi daripada bacaan tersebut. Apakah jadi, Ibu metodenya itu yaitu paling tidak itu menggunakan metode ceramah. Baik Bu, apakah Ibu selalu mempersiapkan media atau sumber belajar dalam menerapkan materi konstitusi negara kepada siswa, khususnya anak SD? Ya, itu sudah pasti. Jadi kalau kita ingin menerapkan pembelajaran di kelas itu kita harus ada pedoman. Ya paling tidak kita harus menyiapkan sesuai dengan kurikulum yang ada, diantaranya misalkan RPP, silabus, itu misalkan. Ya yang lain-lainnya lah, ya misalkan itu ya yang lainnya masih banyak yang lainnya, RPP. Baik Bu, menurut Ibu selaku wali kelas, apakah penting memperkenalkan pendidikan politik di sekolah dasar? Ya antara penting tidak penting, tapi kalau anak kelas 1 SD belum bisa diterapkan tentu penting. Cuma kalau misalkan sudah di kelas 4 itu mungkin sudah bisa ya, karena itu ada pelajaran sejarah Indonesia. Jadi sejarah Indonesia itu kan paling tidak kita mengetahui secara ini perjuangan daripada pejuang-pejuang bangsa kita untuk merebut suatu kemerdekaan. Bagaimana cara Ibu sebagai guru menerapkan dan menanamkan nilai-nilai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di lingkungan sekolah kepada siswa? Ya, sila Tuhan Maha Esa. Yang pertama ya dia paling tidak cinta terhadap agamanya, ada pelajaran agama Islam. Nah, di dalam pelajaran agama Islam itu kan banyak sekali sisinya, paling tidak etikanya, cara etika atau baca doa-doa singkat, cara misalkan menerapkan cara melakukan sholat atau ya macam-macam itu yang jelasnya. Ya baik Bu, untuk pertanyaan
pertanyaan selanjutnya, globalisasi salah satu pengaruh dari pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia, sehingga tidak jelas lagi batas-batas dari suatu negara. Menurut pendapat Ibu, dampak negatif apa saja yang terjadi pada anak sekarang terhadap globalisasi seperti sekarang ini? Ya, dampak kebudayaan barat masuk ke Indonesia, misalkan ya pergaulan antara anak-anak di barat itu di luar kan dengan negara kita lain, sedangkan kita masih menggunakan adat timur, sedangkan negara-negara asing kan tidak. Seperti misalkan jabat tangan ucapan salam, dia memakai sistem melakukan muka, sedangkan orang kita kan tidak boleh, atau jabat tangan atau cukup mengucapkan salam saja. Bisakah Ibu jelaskan strategi belajar seperti apa yang paling tepat diterapkan dalam menyampaikan materi sistem pemerintah kepada peserta didik? Coba ulang dulu. Bisakah Ibu jelaskan strategi belajar seperti apa yang paling tepat diterapkan dalam menyampaikan sistem pemerintahan kepada peserta didik? Ya, tanya jawab. Tanya jawab. Bagaimana cara Ibu menghadirkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan pada materi sistem politik Indonesia? Ya, paling tidak kita memberikan materi itu kepada siswa itu atau menjelaskannya itu ya dengan ya supaya siswa itu bisa menarik apa yang kita jelaskan sesuai dengan materi yang ada. Bagaimana cara Ibu sebagai guru menyampaikan materi mengenai sistem demokrasi kepada anak didik, khususnya siswa SD, sedangkan kita tahu bahwa siswa SD tidak akan begitu mengerti tentang demokrasi dalam kehidupan sehari-hari? Ya, paling tidak kita mengajarkan kepada anak SD itu tentang demokrasi itu, ya misalkan secara demokrasi, misalkan ada sesuatu hal yang harus dikerjakan, harus ada kerjasama, misalkan diskusi, kerja kelompok, misalkan itu kan gotong royong, itu termasuk demokrasi. Menurut Ibu, strategi dalam model pembelajaran apa yang sebaiknya digunakan atau diterapkan dalam mengajarkan pada anak didik mengenai materi tentang hubungan internasional, sistem hukum, dan peradilan internasional ini? Ulangi, Bu. Menurut Ibu, strategi dan model pembelajaran apa yang sebaiknya digunakan atau diterapkan dalam mengajarkan pada anak didik mengenai materi tentang hubungan internasional? Tentang hubungan internasional, ya kita menjelaskan dulu antara hubungan antara internasional itu ada baiknya. Ya banyak baik ya, misalkan hubungan kita jelaskan hubungan bilateral atau multilateral, misalkan begitu. Bilateral 2 negara, multilateral banyak negara. Karena kita ketahui setiap negara itu ada kekurangan dan kelebihan. Jadi kalau dengan adanya kekurangan dan kelebihan, kita terbentuk saling membutuhkan. Misalkan negara kita belum mampu untuk menciptakan pesawat, misalnya begitu kan, kita butuh pesawat, berarti kita butuh dengan negara lain yang mampu buat teknologi pesawat, berarti kita butuh dengan negara tersebut. Nah, ada lagi misalkan mobil merek apa dan lain sebagainya, atau HP yang kita gunakan sekarang itu kan banyak sekali buatan dari luar. Jadi sehingga kita butuh dengan negara lain. Jadi sehingga negara kita tidak akan ketinggalan daripada negara lain. Begitu juga dengan negara lain terhadap negara kita, mungkin ada kekurangan apa dari negara dia, ya dia butuh juga dengan apa yang ada pada negara kita, dan kita saling melengkapi antara negara yang lain. Itu salah satu contohnya. Baik Ibu, itu saja yang saya mau tanyakan. Maaf bila saya mengganggu waktunya. Terima kasih Bu. Jadi kalau salah kita rekam lagi. Sudah, malah sudah.